Sebelumnya sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live streaming ini, saya ucapkan namo buddhaya. Di malam hari ini kita akan membahas tentang bahagia di dalam Dhamma. Jadi kita sendiri sebagai manusia, terkhusus sebagai umat Buddha, kita harus bisa membedakan antara kebahagiaan dan kegembiraan atau hanya kesenangan sesaat. Jadi ada beberapa jenis kebahagiaan. Nah, tetapi di sini kita akan membahas dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan dengan mata kail kalau di dalam agama Buddha. Kebahagiaan yang kita rasakan tetapi berdampak nantinya itu membuat kita bahkan orang lain menderita. Ini kebahagiaan seperti kok bisa disebut kebahagiaan dengan mata kail. Ibaratkan seekor ikan yang makan umpan dari kail atau pancing itu sendiri. Maka ketika dia mendapatkan makanan itu akan merasa senang, gembira karena mendapatkan makanan. Tetapi tidak menyadari bahwa makanan itu ada mata kailnya, ada pancingnya itu tadi. Maka setelah dia bergembira, setelah dia memakan makanan itu, selanjutnya dia akan terkena mata kail itu. Maka akan terkena penderitaan. Itu kalau di dalam Buddhis bisa disebut dengan kebahagiaan dengan mata kail, yang kita merasa gembira, bahagia, tetapi tidak kita sadari membawa penderitaan di orang lain bahkan diri kita. Atau contohnya apa? Ketika kita mencari kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan, tetapi dengan membuat orang lain menderita. Ketika kita mau sukses tetapi menjatuhkan orang lain. Ketika kita mau bahagia tetapi merenggut kebahagiaan orang lain. Inilah yang sering disebut kebahagiaan dengan mata kail. Jadi sesuatu kesuksesan, kebahagiaan yang dicapai dengan menjatuhkan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kebahagiaan tanpa mata kail. Ini tentunya kebahagiaan yang seharusnya kita dapatkan dengan cara yang benar, usaha yang benar, dan memang membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Ini tidak berefek negatif bagi siapapun, bahkan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Karena ini dicapainya dan tujuannya memang sesuai dengan Buddha Dhamma. Dan kebahagiaan yang dicari bukan kebahagiaan yang sementara, bukan kebahagiaan yang bertahannya cuman mungkin sebentar saja, tetapi ini kebahagiaan yang bisa kita rasakan berkali-kali. Misalnya apa? Kebahagiaan yang kita dapatkan dari berbuat baik atau melakukan kebajikan, kemudian menjalankan sila, kemudian dengan melatih meditasi. Ini akan membawa kebahagiaan bahkan di kehidupan sekarang, kehidupan nanti, bahkan bisa mendukung kita merealisasi kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Di dalam Buddhis, kalau kita sering sebagai umat Buddha, ketika memohon Tisarana Pancasila terakhir, para Bante di situ menuntut dengan kalimat silena sugati nganti, silena abuga sampada, silena nimputing yanti, tasma silang wisodaya. Dengan menjalankan sila, seseorang bisa berbahagia di kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, hingga terrealisasinya pembebasan. Maka dengan kebahagiaan itulah yang seharusnya kita sebagai umat Buddha capai dan kita gapai. Bukan hanya sementara, apalagi kebahagiaan yang sering membuat orang lain menderita. Itu salah satunya. Jadi kita setiap hari, setiap saat itu melalui dua kebahagiaan itu. Kebahagiaan dengan mata kail dan kebahagiaan yang tanpa mata kail. Nah ini. Oke, tapi kalau menurut pandangan Bante nih, kan ada nih kayak mitos terlalu berbahagia sampai ketawa nanti sedih. Dan sebagai umat awam juga nih Bante, bagaimana mereka menemukan kebahagiaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Ya sebenarnya kebahagiaan itu kalau di secara Buddhis ya, dan sependek pengetahuan saya sampai saat ini, kebahagiaan kalau kita mencarinya keluar diri kita atau di luar diri kita, yang tatarannya adalah ketika perilaku sikap orang lain yang membuat kita berbahagia, maka di situ kebahagiaannya ya sementara aja. Seperti kebahagiaan seseorang yang dapat lotre, dapat hadiah, atau ingin sesuatu barang, kebahagiaannya hanya saat dapat. Tetapi setelah itu kita tidak menyadari bahwa suatu saat nanti kita akan kehilangan barang itu. Maka salah satu tipsnya adalah ketika kita berbahagia mendapatkan sesuatu atau mengalami kondisi-kondisi yang menyenangkan, di situ juga kita harus siap bahwa
siap dan menyadari dan menyadarkan diri kita bahwa suatu saat kondisi ini juga akan berubah. Suatu saat barang yang saya dapatkan, yang saya miliki juga akan hilang, akan berubah, mengalami kondisi yang perubahan. Maka sering orang bilang berbahagialah seperlunya, bersedih sepatutnya saja, jangan berlebihan. Apalagi kita di dalam Buddhis, dalam hal segala sesuatu, suka duka itu jangan terlalu berlebihan. Intinya adalah kita mampu menjaga keseimbangan walaupun kondisi mungkin terlalu menggembirakan. Nah, itu kan hanya kegembiraan sebenarnya, bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu muncul bukan ketawa, bukan lain sebagainya, bahkan kadangkala itu dirasakan oleh diri sendiri. Muncul dari dalam diri sendiri atas hal sekecil apapun. Ketika kita mampu mengkondisikan pikiran kita, batin kita untuk seimbang, untuk tenang, disitulah sebenarnya kebahagiaan yang harus kita kembangkan. Dan itu pun kita harus sadari itu tidak bertahan selamanya. Itu akan mengalami perubahan, suka duka di dalam bahkan satu momen, satu waktu, itu hal yang wajar. Saat ini kita mengalami kesedihan, nanti kita kebahagiaan, sedihan bang, itu sesuatu hal yang wajar. Di situ kita harus memahami bahwa apapun kondisinya mengalami perubahan. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika kita mungkin dalam kondisi yang sesuai harapan kita, dan kita jangan terlalu terpuruk ataupun bersedih, bahkan mungkin patah semangat dan lain sebagainya ketika kita dalam kondisi yang kurang tepat, kurang sesuai. Karena selagi masih ada nafas kita, masih ada waktu kita, kita bisa mengubah kondisi apapun itu. Kondisi buruk menjadi hal yang baik, baik kita kembangkan selalu menjadi hal yang baik, tetapi kita harus sadar bahwa hal buruk pun akan hadir juga, tetapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak berbahagia. Kondisi apapun kita bisa berbahagia. Yang terpenting kita adalah bagaimana melihat segala momen sebagaimana adanya, ya begitulah kenyataannya. Itu salah satunya. Nah, Bante, karena Bante tadi ada post di Instagram nih Bante, ya. Dan tentunya itu udah banyak ya tadi saya lihat sendiri komen-komennya Bante. Nah, mungkin ini sedikit melenceng dari topik nih Bante. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bante yang mau saya tanyakan, saya wakilkan nih Bante. Nah, izin bertanya Bante, bagaimana cara melepaskan sesuatu yang padahal kita tahu itu sulit digapai? Ya, ini sebenarnya berhubungan dengan topik kita ya, bahagia dalam Dhamma. Melepaskan sesuatu yang tidak sulit digapai. Oke. Jadi kita memiliki sesuatu yang dalam perjuangannya itu tidak mudah, sulit. Maka seperti hal tadi, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bahkan sesuatu hal yang sulit dalam prosesnya, pas kita di momen itu kita harus menyadari bahwa ini pun akan berubah, ini pun akan berlalu. Kita siap ketika belum kehilangan, itu adalah salah satu hal yang perlu kita latih. Bahwa ketika dalam perjalanan, menempuh perjalanan jauh, sebelum kita melangkah, di situ juga kita harus menyadari bahwa saya nanti akan mengalami rasa capek, saya nanti akan mengalami rasa lelah dan lain sebagainya. Nah, itulah efek dari perjalanan jauh yang harus kita terima. Kita harus bersiap menghadapi apapun, tetapi kita tidak patah semangat karena kita sudah tahu, ataupun kita tidak bersedih berlebihan ketika sesuatu hilang dari diri kita. Penderitaan yang kita sengaja adalah kita tidak menerima kenyataan sebagaimana adanya. Nah, saya sering bilang, untuk apa kita menderita berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah bahagia ketika belum memiliki sesuatu itu? Sama, ketika kita mendapatkan sesuatu, walaupun sesulit apapun prosesnya, caranya, tetapi di situ kita harus sadar diri, kita harus menyadarkan diri kita bahwa hal ini pun akan berlalu. Harus sadar ya. Harus sadar dan menyadarkan diri kita bahwa ini tidak permanen. Saya jangan sampai nanti bersedih berlebihan ketika kehilangan sesuatu yang saya dapatkan dengan hasil jerih payah kita. Maupun itu kedudukan, maupun itu pencapaian, apapun hal apapun. Bahkan mungkin
rupawan, kecantikan dan lain sebagainya, kita harus menyadari bahwa suatu saat ini juga akan mengalami perubahan, tidak permanen. Kita akan kehilangan itu. Kita akan kehilangan itu akan berubah. Itu harus kita siapkan dulu. Kalau enggak, justru malah kita sulit untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Itu salah satunya. Oke, nah untuk pertanyaan kedua Bante. Bante, pelimpahan jasa untuk orang tua yang sudah meninggal tapi beda agama, apa bisa Bante? Ya, kebahagiaan dalam Dhamma adalah bagaimana kita bisa membantu siapapun yang masih hidup ataupun yang sudah tidak hidup lagi, bahkan kepada orang yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama. Sebenarnya kebaikan, kebajikan, pelimpahan jasa itu lintas dimensi, lintas alam, bahkan lintas keyakinan itu sendiri. Bahkan kalau di dalam Buddhis, kita bisa menolong semua makhluk di sekitar kita yang berhubungan karma dengan kita. Intinya adalah bukan kok beda agama, bukan beda mungkin kasta dan lain sebagainya, tetapi yang memiliki hubungan karma dengan kita, di situ bisa dapat pertolongan dari kita. Mereka ikut berbahagia atas kebahagiaan yang kita miliki. Sama ketika kita membantu keluarga kita walaupun mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama, ya nggak masalah, nggak ada rintangan kalau di dalam Buddhis, karena mereka membutuhkan. Apalagi ketika sudah meninggal, seseorang itu ketika terlahir di alam-alam yang belum berbahagia, maka mereka akan menunggu orang-orang yang memiliki pemahaman atau pengertian tentang pelimpahan jasa. Nah, karena tidak semua keyakinan, kepercayaan memiliki ajaran tentang bagaimana berbuat baik atas nama keluarga yang sudah meninggal, atau mereka yang terlahir di alam yang kurang bahagia, atau di alam-alam yang membutuhkan pelimpahan jasa. Maka kita sebagai sanak keluarga yang memahami hal itu, justru itulah yang harus kita lakukan. Di antara mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang lain yang tidak memiliki pemahaman tentang pelimpahan jasa, kepada mungkin sanak keluarga kita yang berkeyakinan lain. Sebenarnya itu nggak masalah, tetap itu ada hubungan karma, berarti di situ bisa diterima. Nah, salah satu hal justru ketika kita tidak melakukan pelimpahan jasa, mereka akan menunggu di mana sanak keluarga yang memiliki hubungan karma dengan mereka, bahkan sampai beratus-ratus tahun, berkalpa-kalpa, ketika belum ada sanak keluarga yang melakukan pelimpahan jasa itu, mereka menunggu sampai ada yang memiliki keyakinan, kita bilang saja keyakinan beragama Buddha yang memiliki ajaran tentang pelimpahan jasa itu sendiri. Nah, itu salah satunya. Jadi bagi yang bertanya ini tidak masalah, walaupun berbeda keyakinan, kita punya kapasitas untuk membantu, untuk menolong mereka, dan mereka pun akan mendengarkan pelimpahan jasa atau kebajikan yang kita lakukan kepada mereka. Itu salah satunya. Oke, berarti gitu ya. Mungkin para pemirsa yang tadi bertanya, kalau udah mungkin nonton di YouTube ini, udah tahu jawabannya, mungkin sudah jelas. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Tanyakan kembali ya, langsung di komen atau di WhatsApp, di situ ada ya. Oke, nah balik ke topik kita tadi ya Bante, berbahagia dalam Dhamma. Bante, Sang Buddha itu sering kan Bante mengajarkan tentang sukha atau batin, yaitu kebahagiaan yang muncul dari kedamaian hati. Lalu apa perbedaan antara kebahagiaan batin ini dengan kesenangan duniawi yang biasanya kita cari Bante? Sebenarnya kebahagiaan itu juga muncul dari dalam diri kita semuanya. Ya, jadi maupun itu dari luar, dari dalam, dari manapun, itu kan masuk ke pikiran kita, ke indera kita. Kita juga yang merespon. Sama, ketika orang sudah memiliki kedamaian, keseimbangan dalam batin, pemahaman yang benar, ia melihat segala sesuatu dengan segi yang positif. Sesuatu hal yang positif membuat dia bahagia atau tidak bahagia tergantung dari cara pandang kita. Kita bisa berbahagia melihat orang lain berbahagia. Ada juga yang tidak bahagia melihat orang lain berbahagia. Bahkan dia bahagia ketika melihat orang lain pas tidak bahagia. Ini adalah salah satu kondisi batin. Dibarengi dengan pikiran yang baik enggak? Kondisi pikiran yang baik enggak? Batin yang baik enggak? Kalau batin kita udah baik, udah seimbang, melihat orang
turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, itu adalah salah satu hal latihan yang harus tumbuh dari dalam diri kita, maupun itu secara batin ataupun secara duniawi. Tetapi kebahagiaan itu bisa kita latih. Hal yang paling sulit yang kita latih itu kan ketika kita bisa berbahagia melihat orang lain berbahagia, bukan kita berbahagia melihat orang lain ketika menderita. Apa sih perbedaan antara kebahagiaan yang muncul dari dalam diri ataupun kebahagiaan yang kita cari secara kehidupan sehari-hari? Itu kembali ke topik tadi awal yang saya jelaskan, bahwa kalau kebahagiaan yang kita cari keseharian kita lebih mengkerucut, lebih sering itu adalah kebahagiaan dengan mata kail. Itu bukan kebahagiaan tapi kegembiraan sesaat yang kita cari, yang kita dapat, tetapi sebentar aja udah hilang. Karena itu kita mencari pelampiasan ataupun kita hanya memenuhi keinginan kita sesaat saja, bukan kebutuhan kita. Banyak orang kurang berbahagia atau sulit berbahagia karena setiap saat, setiap hari hanya mencari apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya butuhkan. Jadi tidak kekal ya Bante kebahagiaannya. Bukan tidak kekal, tetapi banyak orang mencari setiap hari, setiap saat itu adalah apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita butuhkan, kita perlukan gitu. Karena kalau kebutuhan kita sedikit sudah cukup, tetapi keinginan kita tidak akan pernah cukup. Maka kebahagiaan ataupun kegembiraan setiap harinya itu kebahagiaan dengan mata kail tadi, yang tidak bertahan lama, dan justru ketika kita kehilangan atau berubah kita malah menderita. Tetapi kebahagiaan secara batin, kebahagiaan yang sesuai dengan Dhamma adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam diri kita karena kita mensyukuri, kita menerima kondisi setiap saat dengan kita berhasil memenuhi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Intinya adalah salah satu cara berbahagia dalam Dhamma yang sederhana adalah lakukan setiap saat, setiap hari itu untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan kita. Karena kalau untuk memenuhi keinginan kita nggak akan pernah ada habisnya. Kita ingin terus setiap hari. Tetapi kalau kebutuhan, ya kita misalnya makan, pas sudah ada makanan ya cukup. Tetapi kalau keinginan, inginnya kan makannya yang berbeda, makannya yang lebih enak, yang sesuai dengan bahkan apa yang kita lihat. Sering kita memuaskan diri kita dengan mencari atau menggapai ataupun mendapatkan apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain sudah temukan, kita harus punya juga. Nah, di situ kita harus bertanya, apakah ini benar-benar kebutuhan saya atau hanya keinginan saya? Nah, ini salah satu hal yang sering muncul, misalnya makanan saja. Kita setiap hari, setiap saat mencari makanan, bahkan makan. Lebih sering kita karena melihat orang lain makan apa, kita ingin makan seperti itu. FOMO bahasa gaulnya. Ya, FOMO. Kita tidak mau ketinggalan oleh hal-hal sesuatu yang orang lain nikmati atau yang kita lihat di media sosial itu sendiri. Nah, sedangkan yang kita butuhkan tidak sampai segitu banyak gitu loh. Misalnya kita makan maunya yang mungkin yang enak-enak, mungkin yang tempatnya jauh dan lain sebagainya, sedangkan di rumah, di tempat kita sendiri sudah ada makanan sebenarnya sudah mengenyangkan. Itu keperluan kita. Tapi keinginan kita harus mencari tempat jauh, kita harus mungkin menempuh satu kondisi yang sulit, yang mungkin bahkan kita mengorbankan segala cara, bahkan kalau dalam bahasa umumnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Itulah penderitaan yang kita sengaja sebenarnya ketika kita ingin memuaskan diri kita dengan keinginan orang lain ataupun kita ingin seperti orang lain. Nah, maka setiap saat bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bukan memuaskan keinginan kita saja. Begitu. Oke, kalau berbicara tadi ya Bante, keinginan tidak ada habisnya, apalagi di anak-anak seumuran saya nih Bante, yang umur 21 ke atas Bante. Kalau boleh tahu kan Bante,
kayak apa ya Ben, kayak tekanan dari tekanan pekerjaan maupun pergaulan itu. Bagaimana sih Bante untuk orang-orang yang seumuran saya gini Bante mencari kebahagiaan dalam dhamma Bante? Salah satu sederhana untuk menemukan kebahagiaan adalah kita harus tahu, karena seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Tidak semua tekanan, tidak semua tuntutan dan lain sebagainya itu kan kita ikuti. Karena ada sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Ada yang sesuatu itu enggak kita lakukan pun sebenarnya kita enggak salah. Kita enggak ada ruginya dan enggak ada untungnya untuk kita. Nah, karena kita udah terlalu sering mengiyakan, ataupun orang Indonesia sering tidak enakan, atau karena kita udah terbiasa mengerjakan itu padahal itu bukan pekerjaan kita, padahal cara itu bukan cara kita, bahkan kita nggak bisa melakukan itu dan itu bukan tugas tanggung jawab kita, tapi kita berusaha, bahkan kita salah lain sebagainya karena kita ingin seperti yang lain, atau tidak mau mungkin dianggap kita nggak bisa dan lain sebagainya, padahal kita nggak melakukan pun nggak kenapa-napa gitu. Jadi seni menjadi bijaksana adalah kita harus tahu mana yang harus kita tinggalkan. Nah, intinya yang nggak kita kerjakan pun nggak apa-apa, dan mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu yang menjadi hak, tugas dan tanggung jawab kita bisa bisa dengan rela, dengan ikhlas mengerjakannya. Tetapi kenapa kita sulit bahagia bahkan pekerjaan sesuatu yang, karena kita sering terpaksa melakukan sesuatu karena kita tahu itu bukan tugas kita, itu bukan di bidang kita, itu bukan kapasitas kita. Nah, saya pernah membaca salah satu judul buku, kalau dalam bahasa Indonesia itu salah satu judulnya Bersikap Bodoh Amat. Bersikap bodoh amat tidak selalu negatif. Kadangkala kita harus berani memilih untuk tidak melakukan, karena itu bukan tanggung jawab kita, bukan tugas kita, dan kita tidak seperti mereka pun kita nggak apa-apa gitu loh. Misalnya lah tuntutan atau perkembangan zaman dan lain sebagainya di masa-masa sekarang, tidak harus kok kita memiliki media sosial, semua media sosial seperti orang-orang, karena kita takut kalau kita nggak punya dibilang gaptek, kampungan dan lain sebagainya. Enggak selalu juga gitu. Kita memilih untuk tidak pun tidak masalah. Tetapi kalau kita perlu itu dan kita menikmati hal itu dan membawa dampak yang positif bagi diri kita, why not? Kita belajar dan melakukan itu. Nah, itu kita harus langkah pertama, kita harus tahu mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, mana yang itu hanya lontaran dari orang lain yang mungkin karena kita udah sering mengerjakannya dan lain sebagainya, lalu kita mengiyakan. Tidak selalu seperti itu. Dan sebenarnya itu bukan tekanan. Kenapa kita merasa tertekan kalau kita itu tanggung jawab kita? Ya kita harus berani menghadapi tantangan, rintangan, tanggung jawab kita, memang itu pekerjaan kita. Tetapi kalau enggak, ya jangan jadikan tekanan. Ya lepaskan itu. Kalau enggak kita kerjakan pun kan enggak apa-apa, loh bukan tanggung jawab kita gitu. Kita tidak selalu harus mengikuti semua apa yang menjadi tren sekarang misalnya. Kita tidak harus mengikuti semua yang menjadi perintah orang-orang di sekitar kita dan semua, kalau itu memang bukan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, inilah yang sering merenggut kebahagiaan sederhana kita adalah kita berusaha untuk membahagiakan semua orang, sedangkan orang itu sering tidak bahagia dengan apa yang kita lakukan, bahkan kita udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, mereka itu kita tidak pernah benar-benar membuat orang lain bahagia karena keberhasilan kita melakukan sesuatu. Nah, ini yang sering kita melukai diri kita sendiri. Gitu. Tanpa pengenalan kita sendiri. Iya, kita sering bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk orang lain, padahal orang itu juga tidak bahagia dengan bahagianya tidak selalu dari diri kita. Maka kita kerjakan sesuatu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, itu kalau di dunia mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Berbeda dalam hal kebajikan. Kalau melakukan kebajikan, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbagi dan lain sebagainya,
ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, orang lain tidak menghargai kita, mungkin tidak berterima kasih dengan kita, tidak masalah, tetap lakukan karena itu kebaikan yang harus kita lakukan. Ketika kebaikan dan kepedulian kita tidak dihargai orang lain, ketahuilah kita di situ sedang belajar tentang ketulusan hati. Di situ memang saat ini tidak banyak yang menghargai kita, tetapi itu akan sangat berharga bagi diri kita di kemudian hari. Nah, sama perjuangan apa yang harus kita lakukan, walaupun itu berat dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, mungkin hasilnya tidak sekarang, mungkin tidak nanti, tetapi suatu saat nanti. Tapi itu harus kita lakukan, bukan menjadi beban ya. Kalau di dalam Buddhis, salah satu supaya kita tidak terlalu merasa tertekan melakukan sesuatu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, pekerjaan kita adalah cintai pekerjaan itu sendiri, bukan menjadi sesuatu yang paksaan, tetapi ya saya bersedia dan saya memang mau mengerjakan ini. Itu salah satunya. Oke, paham saya Bante. Nah, untuk yang terakhir nih Bante, kalau kita ingin benar-benar merasakan kebahagiaan dalam Dhamma Bante, langkah kecil apa sih Bante yang bisa kita mulai dari sekarang, dan mungkin apakah ada pesan sedikit Bante buat penonton-penonton di rumah? Bahagia dalam Dhamma, sebenarnya bahagia itu tanpa tapi dan tanpa banyak syarat. Kenapa kita jarang berbahagia? Karena kita membuat syarat terlalu banyak, bahkan untuk diri kita sendiri. Itu adalah salah satunya adalah kita sering menciptakan syarat-syarat kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Misalnya, saya nanti bahagia kalau saya sudah lulus kuliah misalnya. Pas sudah lulus kuliah, ada syarat lagi, nanti saya bahagia ketika saya mungkin bekerja. Sudah mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapat pekerjaan pun, mungkin nanti ketika ada pasangan, ketika udah berkeluarga anak, ketika udah sukses, kita terus. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Jadi salah satu cara berbahagia dengan sederhana adalah, mungkin ini juga masukan untuk teman-teman yang menonton pada saat ini, jangan berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berusahalah menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Penderitaan yang kita sengaja adalah setiap saat, setiap hari kita berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, menjadi lebih sukses dari orang lain. Bahkan sejak kecil kita sudah terbiasa menjadi korban, kamu harus mendapatkan nilai lebih bagus dari anak tetangga, dari temanmu dan lain sebagainya, mungkin dari orang tua kita. Nah, kita selalu, lihat itu teman kamu aja bisa, masa kamu nggak bisa. Nah, mungkin itu sesuatu awalnya niatnya bagus, tetapi itu menjadi kebiasaan yang sebenarnya tidak selalu bagus. Karena penderitaan yang kita sengaja adalah kita membandingkan kesuksesan kita, kualitas diri kita dengan orang lain. Bahkan ketika kita udah setara dengan si A, ketika kita melihat si B, kita harus membandingkan diri kita kepada mereka. Maka salah satunya adalah setiap saat berusahalah menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan dari lebih baik dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu hal, karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pertama adalah kita sering muncul kebencian kepada orang lain ketika kita kalah dalam hal menjadi lebih baik. Misalnya dalam hal ketika anak-anak remaja dalam di bangku kuliah dan lain sebagainya, kita berusaha menjadi orang yang mendapatkan nilai lebih baik dari nilai teman-teman kita. Pertama, ketika kita berhasil, kita akan muncul kesombongan di situ. Ketika kita gagal, muncul kebencian. Maka ketika kita berusahalah menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Maka upgrade. Jadi hidup ini seperti main game. Kalau kita mau naik level, ya kita hadapi tantangan dan rintangan di dalam diri kita, bukan di luar orang lain. Karena sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa menghambat kita selain diri kita sendiri. Itu salah satunya. Yang menghambat terbesar adalah ketika kita membuat banyak syarat dari luar diri kita. Mungkin itu. Dan teman-teman berusahalah setiap saat, setiap hari
menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Jangan terperangkap hanya melampiaskan diri, hanya memaksa diri kita berusaha lebih sukses, lebih baik, lebih berhasil dari orang lain. Karena itu tidak akan ada habisnya dan kita akan menyiksa diri kita sendiri. Maka berbahagialah dalam dhamma dengan cara-cara yang benar, dengan cara yang baik. Berbahagia tanpa merenggut kebahagiaan orang lain. Ketika kita sukses dalam hal apapun, tidak merenggut kesuksesan orang lain. Karena hidup ini harus bermanfaat bagi kehidupan orang lain, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oke. Dan berbahagialah juga untuk diri sendiri. Kebahagiaan harus untuk diri sendiri terlebih dahulu, maka kita bisa berbahagia dengan orang lain. Dan ketika kita bisa membahagiakan orang lain di sekitar kita dengan cara-cara sesuai dengan dhamma, maka di situ kebahagiaan akan tumbuh, akan muncul di dalam diri kita sendiri. Karena disitulah hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan akan kembali ke dalam diri kita, walaupun tidak dalam wujud yang sama, walaupun tidak dari orang yang sama. Dampak kita yang kita lakukan berbahagia kepada si A, tetapi ingat kebahagiaan itu tidak selalu dibalas oleh si A kepada kita, tetapi bisa dari si B, si C, dan lain sebagainya. Jangan pernah berhenti untuk merasa berbahagia karena kita direnggut kebahagiaan orang lain, tapi munculkanlah kebahagiaan itu dari dalam diri kita, dari keberhasilan cara kita berpikir, cara kita berlatih, dan cara kita menenangkan batin dan pikiran kita. Oke, luar biasa sekali ya Bante. Oke, terima kasih ya Bante atas pencerahan dan juga wejangan yang penuh makna malam ini. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa hubungi Bante langsung di Instagramnya ya, Bante Dira. Nah, untuk malam ini terima kasih karena sudah bantu Bante juga ya, sudah menemani saya. Dan untuk teman-teman terima kasih juga. Saya tutup Kongko Dhamma malam ini. Namo Buddhaya. Namo.